Tim Saber Pungli Ciamis, Jawa Barat menangkap 3 pegawai Badan Pertahanan Nasional (BPN) yang diduga melakukan pungli terhadap masyarakat. Petugas mengamankan barang bukti uang tunai 6 juta rupiah serta beberapa data pendapatan harian. Dalam rangka Easy of Doing Business, EODB, saat ini Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tengah bersiap melaksanakan pelayanan elektronik e-service berupa layanan cek, roya, dan hak tanggungan. Antara lain dengan melakukan peningkatan kualitas data yang telah mencapai 99,01% bidang tanah terdaftar yang telah terpetakan. Dan melakukan validasi buku tanah telah mencapai di atas 80%. Hal ini sebagai upaya peningkatan kinerja ATR BPN yang lebih cepat, efisien, dan transparan menuju pelayanan kelas dunia. Dalam rangka menguji kualitas pelayanan, maka diperlukan survei indeks kepuasan masyarakat berbasis web, Menanggapi video bad practice, analisis penyebab bad practice pada kasus pegawai kantor pertanahan Kabupaten Ciamis yang melakukan pungli dari segi mesin adalah yang pertama, buruknya manajemen ASN dengan masih kurangnya pengawasan dalam proses pembuatan sertifikat hak milik di kantor pertanahan Kabupaten Ciamis, sehingga memberikan celah pegawai BPN untuk melakukan pungli. Kemudian yang kedua, sistem pengawasan yang belum baik tidak mencerminkan Smart ASN yang seharusnya dapat memanfaatkan teknologi dalam melakukan pengawasan terhadap pegawai BPN sehingga dapat mencegah terjadinya pungli. Dan berdasarkan hal tersebut, khususnya hubungannya dengan penerapan manajemen dan Smart ASN, jika membahas berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 68 tentang pangkat dan jabatan, hal tersebut menjadi pelanggaran karena penyalahgunaan pangkat dan jabatan tersebut. Karena kelakuan dari 3 pegawai BPN Ciamis yang menyebabkan tercemarnya kantor tersebut yang menjabat sebagai kasub tematik dan stafnya memungut secara langsung kepada masyarakat dengan modus biaya operasional plotting tanah sebagai syarat dalam balik nama sertifikat padahal tidak termasuk PNBP. Terima kasih. Mana Jakarta Utara satu-satunya kota di metropolitan DKI Jakarta yang memiliki potensi besar dalam perdagangan, industri, dan pariwisata yang lengkap. Maka dari itu sangat penting untuk melaksanakan digitalisasi sarana dari proses konvensional menjadi digital dengan memanfaatkan perkembangan teknologi seperti yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara yang berupa North Jakarta On Digital Public Service dan tidak lepas hubungannya dengan diterapkannya manajemen ASN dan Smart ASN. Hal tersebut yaitu yang pertama, di mana loket digital dengan memanfaatkan mesin antrian terkoneksi dengan web announce dipadukan dengan manajemen loket dalam bentuk one stop service yang memudahkan dan membuat antrian lebih sistematis dan modern. Yang kedua, penggunaan kioska yang merupakan mesin yang terintegrasi secara real time dengan sistem KKP untuk membantu pemohon. Yang ketiga, dalam penggunaan big data center yang mendalikan seluruh pelayanan digital. Hal-hal tersebut dapat menciptakan pelayanan masyarakat yang optimal, efisien, dan cepat sehingga mewujudkan manajemen ASN dan Smart ASN yang baik menjadi kelas dunia. Baiklah, saya akan menjelaskan video terkait best practice pelaksanaan pelayanan Kantor Pertanahan Jakarta Utara dari sisi material, di mana Kantor Pertanahan Jakarta Utara memiliki PNBP atau penerimaan negara bukan pajak yang lumayan tinggi untuk daerah kota Jakarta Utara itu sendiri. Selain itu, untuk seluruh badan pertanahan nasional di Jakarta Utara mendapatkan dana hibah untuk mempercepat PTSL. Oleh karena itu, fasilitas kantor pertanahan di Jakarta Utara dapat ditingkatkan menjadi lebih baik.
terutama dari segi pelayanan yang menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan Smart ASN dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan bad practice dari video terkait pungli sertifikat tanah yang dilakukan oleh 3 orang oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional di Ciamis, Jawa Barat, di mana ada pun analisa dari segi material mengenai kualitas sumber daya manusia, di mana pegawai BPN di Ciamis itu memungut secara langsung kepada warga masyarakat yang melakukan pembuatan voting atau survei pemetaan sebesar 100 hingga 200 ribu rupiah dengan alasan biaya operasional di jalan. Artinya sumber daya manusia sebagai petugas tidak menerapkan nilai-nilai dasar PNS yang mengharuskan adanya core values berakhlak. Dalam prakteknya di lapangan, mereka hanya ingin memenuhi kepentingan pribadi, sehingga mereka melanggar dan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Cahyanto, Latsar CPNS 2022, Angkatan 18, kelompok 1. Pada hari ini ditugaskan untuk menganalisa video-video yang diangkat terkait dengan bad practice dan good practice. Baik, pada video 1, tanggapan saya terkait dengan bad practice yang terjadi pada kantor pertanahan Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat. Dalam analisa Fishbone menggunakan analisa dalam segi men adalah kurangnya integritas dalam sumber daya di kantor pertanahan Ciamis terkait pada kewajiban tidak melakukan kewajiban sebagai ASN, yang dimana seharusnya ASN melakukan pelayanan bagi masyarakat dengan tidak melakukan pungli. Baik, untuk video kedua terkait dengan good practice di kantor pertanahan Jakarta Utara, yang dimana segala pelayanan sudah digitalisasi. Dalam tanggapan saya terkait analisis isu menggunakan Fishbone dalam segi men adalah dimana sumber daya manusia yang ada di pertanahan kantor Jakarta Utara sudah baik untuk mengembangkan atau menginovasikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendigitalisasi. Kemudian sumber daya manusia dalam kantor pertanahan Jakarta Utara sudah sangat kompeten untuk melakukan adaptif atau perubahan antara perubahan yang awalnya secara manual sekarang sudah menjadi adaptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Alda Yolanda. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai video pertama, yaitu pungli sertifikat di kantor pertanahan Ciamis, Jawa Barat. Dalam video tersebut, menurut saya telah melanggar namanya manajemen ASN, di mana dalam video tersebut pegawai tersebut tidak menjalankan manajemen ASN dengan baik, sedangkan manajemen ASN adalah pengelola ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki etika dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan jika dikaitkan dengan Smart ASN dalam video tersebut, pegawai yang melakukan pungli tersebut tidak mampu mengimplementasikan karakter efektif, efisien, dan inovatif. Sedangkan pendapat saya untuk video yang kedua, yaitu good practice, yaitu pelayanan digital online, menurut saya itu telah memenuhi manajemen ASN dengan baik. Yang pertama adalah telah memenuhi kepastian hukum, yaitu setiap penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN mengutamakan landasan peraturan dan kepatutan dan keadilan. Kemudian telah memenuhi asas netralitas, yaitu setiap pegawai ASN tidak berpihak kepada kepentingan siapapun, baik itu masyarakat, atas atau kalangan bawah. Kemudian akuntabilitas, setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kemudian telah memenuhi asas efektif dan efisien, yaitu dalam penyelenggaraan manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu. Kemudian asas keterbukaan, dalam penyelenggaraan manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik, dan asas non-diskriminatif dalam penyelenggaraan manajemen ASN tidak membedakan perlakuan kepada siapapun.
Dan jika dikaitkan dengan video kedua yaitu Good Practice, Smart ASN terlihat pada video tersebut telah adanya penerapan kecakapan digital dasar dalam pelaksanaan tugas serta telah mampu untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan terampil. Menurut saya, teknik analisis isu yang digunakan pada video tersebut bisa menggunakan teknik analisis isu fishbone, yaitu salah satunya manpower. Dilihat pada tenaga kerja atau pekerja, yaitu kemampuan para pegawai atau sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas. Dari kasus yang terjadi di Ciamis, oknum merupakan ASN, bahkan salah satunya memiliki jabatan di kantornya. Sebagai seorang yang paham akan peraturan mengenai biaya balik nama, oknum tersebut memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat serta memanfaatkan jabatannya untuk melanggar kode etik ASN dengan bekerja tidak jujur dan yang sudah saya sebutkan tadi, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Manajemen ASN perlu kembali dikaji dalam lingkungan kerja tersebut. Dengan demikian, ada paling tidak 2 hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, metode pengawasan dan penilaian pekerja belum berjalan secara maksimal. Pelaporan dan pemberian sanksi perlu lebih diperketat kembali. Yang kedua, metode penyampaian informasi kepada publik yang belum maksimal juga. Mengenai biaya pelayanan pertanahan juga belum merata pada setiap masyarakat. Pemohon hanya fokus pada penyelesaian proses pelayanan dan mengikuti alur yang diberitahukan petugas. Apabila ada petugas yang tidak bertanggung jawab seperti pada kasus tersebut, masyarakat akan mudah dikelabui. Berdasarkan video pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Jakarta Utara menunjukkan keberhasilan manajemen ASN serta perwujudan Smart ASN yang melek teknologi. Pertama, untuk bertransformasi menuju pelayanan kelas dunia, maka perlu adanya komitmen para pegawai untuk terus meningkatkan kompetensinya terhadap literasi digital. Kedua, kantor telah berhasil memberikan motivasi untuk terus menanamkan nilai dasar literasi digital kepada setiap pegawainya, sehingga para pegawai terus termotivasi meningkatkan dan mengasah skill penggunaan teknologi. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dasar literasi digital, yaitu digital skill dan digital culture.